Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan syahrul ramadan allazina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala aidan wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i sa'ada'an falyastajibu li wal yu'minuna bi la'allahum yarshudun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita yaitu nikmat kehidupan, sehingga dengan nikmat kehidupan ini pada hari ini kita masih berada di dua keadaan, yaitu pada hari Jumat yang mulia dan pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan ini itu hanya dipahami, hanya diketahui oleh dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan golongan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jutaan orang di alam barzakh yang sudah melihat daripada keistimewaan, kemuliaan daripada bulan Ramadan, mereka menyesal. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka ini dikembalikan ke dunia untuk memasuki daripada bulan Ramadan untuk berbuat amal. Karena dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak memanfaatkan, karena mereka tidak meyakini daripada keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih kita diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, yaitu pada bulan Ramadan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak boleh kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau
yang paling sempurna salatnya, yang paling sempurna hajinya, dan yang paling sempurna puasanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam mukaddimah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam, bukan hai manusia diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka jangan heran di bulan Ramadan kita melihat orang-orang yang tidak berpuasa. Itu tandanya itu bukan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita termasuk golongan insyaallah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah puasa ini kutiba alaikumus syiyam. Kalau orang-orang yang memahami arti daripada bahasa Arab, kutiba alaikumus syiyam itu adalah perintah tertulis. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu, panggilan tertulis itu lebih mulia, lebih penting, lebih resmi daripada perintah secara lisan. Dalam kehidupan kita saja sehari-hari, misalnya ada panggilan, ada kegiatan di kantor camat atau kantor bupati, maka kita dipanggil oleh teman kita, kita ketemu oleh teman kita, kita dipanggil, mari kita ke kantor bupati, ada panggilan, ada acara. Tapi coba di sisi lain, kita mendapatkan surat tertulis dari Pak Bupati yang ada stempelnya, yang ada tanda tangannya Pak Bupati, yang langsung diantarkan kepada kita. Maka panggilan yang pertama dengan panggilan yang kedua ini, maka panggilan yang kedua ini yang langsung ada cap stempelnya, tanda tangannya Pak Bupati, ini adalah lebih penting dan lebih resmi. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada perintah puasa ini, kutiba alaikumus syiyam, ini adalah perintah tertulis langsung dari Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya daripada puasa ini. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena hanya dengan modal takwa kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai daripada takwa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita ini, maka kita harus mengisi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Di antaranya pada bulan Ramadan, bagaimana kita meningkatkan daripada bacaan Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Kalau istilah sekarang, di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, langit ketujuh yang ke bawah pertama, maka itu pada bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini adalah ulang tahunnya daripada Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini terkhusus bagaimana kita bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Karena di dalam kitab Fadilah Amal, Al-Quran ini punya hak
apa haknya Al-Quran, yaitu ditamatkan, kita khatam 2 kali di dalam setahun. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan bagaimana kita bisa khatam Al-Quran. Di luar daripada di bulan Ramadan, kita juga usahakan bagaimana khatam 1 kali Al-Quran, sehingga hak Al-Quran dalam 1 tahun tertunaikan, yaitu kita tamat 2 kali di dalam setahun. Apalagi Al-Quran ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Yang bisa kita lihat sampai sekarang. Luar biasanya Al-Quran ini, belum kita membacanya, baru kita melihat daripada Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita pahala. Belum kita membaca. Apalagi kalau kita membacanya, memahami isinya dan mempraktekkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. 1 huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu Allah berikan ganjaran 10 pahala 1 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti kita mendapatkan 30 pahala. Itu di luar daripada bulan Ramadan. Bagaimana di dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Maka kesempatan kita ini banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan ketika kita akrab dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi penerang kita di alam barzah, di alam kubur, akan menemani kita di alam kubur. Karena di alam kubur ini adalah tempat yang suci, kita sendirian, tempat yang sunyi, sendirian, kita sendirian di dalam Al-Quran. Insya Allah kalau kita akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menemani kita di alam barzah. Belum lagi di padang mahsyar, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Ini amalan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana di bulan Ramadan ini kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita selalu gelisah, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tenangkan daripada hati kita. Karena kalau kita tidak berzikir, maka di dalam hadis dikatakan kita itu seperti orang yang mati. Di dalam hadis dikatakan perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang kelihatannya hidup, masih hidup di dunia ini, tapi kalau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti mayat berjalan. Olehnya itu bagaimana hati kita ini selalu hidup, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita bagaimana kita banyak berzikir thayyibah, itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini zikir yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Kemudian kita diperintahkan oleh Nabi untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sangat terbuka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini kita banyak melaksanakan daripada ibadah-ibadah sunnah. Salat-salat sunnah kita perbanyak. Karena di bulan Ramadan ini salat sunnat yang kita kerjakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran sama dengan melakukan ibadah wajib. Salat sunnah Allah akan berikan ganjaran sama dengan kita mengamalkan ibadah salat wajib. Di luar bulan Ramadan, kalaupun kita salat beribu-ribu rakaat,
itu tidak bisa menyamai daripada pahala sholat wajib. Tapi luar biasanya terkhusus di bulan Ramadan, kita sholat sunnat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran sama dengan melaksanakan sholat wajib. Khususnya sholat tarawih, jangan kita tinggalkan selama kita mampu. Karena kita ketahui di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Nah, salah satu persyaratan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, yaitu sholat tarawih kita harus sempurna. Tidak boleh ada alfa. Kalaupun kita tidak bisa ke masjid, kita sholat tarawih di rumah. Yang penting setiap malam di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah dengan keistiqomahan kita sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kesempatan beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang mana kita ketahui di malam Lailatul Qadar, ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita sama dengan kita beribadah 73 tahun. Hanya dengan semalam, tapi Allah berikan ganjaran sama dengan kita beribadah 73 tahun. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang harus kita tingkatkan yaitu bagaimana kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa ini tidak mesti harus mengumpulkan orang banyak. Alhamdulillah di masjid kita diadakan buka puasa bersama. Jadi kalaupun mampu itu lebih bagus lagi kita mengumpulkan orang banyak untuk memanggil daripada berbuka puasa. Tapi kalau kita tidak mampu, kita bisa memberikan 1 orang, 2 orang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hargai. Karena pahala kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran kita sama, kita mendapatkan pahala puasa. Misalnya ada 3 orang yang kita berikan buka puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pahala 3 puasa tanpa mengurangi daripada orang yang berpuasa yang kita berikan makanan untuk berbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita untuk memanfaatkan daripada bulan Ramadan ini. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.